Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Anissa Wilusna dari 10 Kuliah 1. Di sini saya akan menceritakan sebuah teks hikayat yang berjudul Putri Gunung Ledang. Sultan Malaka yang berkuasa dan kaya raya mendengar tentang kecantikan Putri Gunung Ledang. Seorang dewi yang tinggal di puncak gunung berambisi untuk memperistrinya. Sultan mengatur rombongan dengan hadiah-hadiah mewah sebagai tanda lamaran. Namun, sang putri memberikan syarat yang mustahil dipenuhi. Tujuan tempayan air mata perawan, 7 dulang hati nyamuk, jembatan emas dan perak, serta semangkuk darah dari putra sendiri. Meski kecewa, Sultan akhirnya menyadari bahwa tidak semua keinginan bisa tercapai. Meskipun dengan kekuasaan dan kekayaan, cinta, seperti hal-hal lainnya yang paling berharga tak dapat dimiliki. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang teks hikayat, tetapi yang sudah dirubah menjadi cerpen. Sebagai seorang penguasa yang berwibawa dan memerintah wilayah yang luas, aku Sultan Malaka tak pernah merasa ada sesuatu yang tak pernah aku miliki, kekuasaan, kekayaan, dan penghormatan dari rakyat. Semuanya berpusat pada diriku. Namun di tengah kemegahan yang kupunya, ada satu selama ini luput dari genggaman. Seorang permaisuri yang sempurna yang kecantikannya melebihi bidadari. Dari bisik-bisik kalangan istana, aku dengar tentang seorang dewi menetap di puncak Gunung Ledang. Seorang makhluk yang katanya begitu cantik sehingga membuat matahari tampak redup. Namanya bergaung di seluruh negeri. Aku yang tak pernah membiarkan keinginan tak terwujud, memutuskan bahwa dia harus menjadi milikku. Tak ada gunung, rintangan, atau bahkan dewa yang dapat menghentikan tekadku. Kukirimkan rombongan utusan terbaikku, dipenuhi dengan hadiah-hadiah berharga seperti emas, perak, dan barang-barang yang hanya raja besar sepertiku dapat tawarkan. Mereka harus mendaki gunung itu dan membawa kembali kabar baik bahwa Putri Gunung Ledang bersedia menjadi permaisuriku. Waktu berlalu, dan utusanku kembali dengan wajah yang pucat, terhempas dari pengharapan semua. Mereka menggambarkan pertemuan mereka dengan sang dewi. Dia dengan kelembutan yang tajam seperti belati mengajukan syarat-syarat yang begitu absurd. Sebuah olok-olok bagi kekuasaanmu. Aku masih ingat betul bagaimana utusanku dengan terbata-bata menjelaskan syarat-syarat itu. Tuanku, ucapnya dengan suara gemetar. Putri Gunung Ledang menuntut 7 tempayan air mata perawan, 7 dalang hati nyamuk, sebuah jembatan emas yang membentang dari Malaka hingga Gunung Ledang, dan jembatan dari gunung itu ke istana. Dan yang paling tak terbayangkan, ia berhenti sejenak. Semangkuk darah dari putra baginda sendiri. Tiba-tiba waktu seakan berhenti. Syarat-syarat itu hati nyamuk, air mata perawan, dan darah putraku sendiri. Apakah ini lelucon surga, ujian dari para dewa? Haruskah seorang raja sepertiku menundukkan kepala untuk syarat yang begitu rendah? Sungguh kekuatanku tak bisa ditantang oleh wanita manapun. Namun semakin kurenungkan, semakin berat rasa kekuasaan ini. Bagaimana mungkin darah dari diriku sendiri kurelakan demi ambisi belaka? Pikiranku melayang dalam kekacauan, sehingga raja segala yang kumiliki dapat dibeli dengan harta atau paksaan. Tapi kini aku berdiri di hadapan sesuatu yang tak dapat kutaklukkan, keinginan seorang dewi yang mengajukan tuntutan yang mustahil. Kutatap putraku yang bermain di halaman istana, dan tiba-tiba kekuasaan yang kupuja-puja terasa kosong. Aku akhirnya harus menyerah, bukan kepada sang dewi, melainkan kepada kenyataan bahwa kekuasaan memiliki batas. Meski aku seorang
Meski aku seorang sultan, ada hal-hal yang tidak dapat kugenggam. Tak peduli betapa besar kerajaanku, dalam perjalanan panjang sebagai seorang pemimpin, baru kusadari bahwa ada hal-hal yang tak dapat diraih yang hanya dengan kekuasaan dan harta.